sabar, kira-kira sakit apa makin nikmat? Ini Pak, pembelajaran. Makanya saya mau nyoba ya, belajar. Namanya makin usia tambah kan gitu, makin belajar sakit itu makin sabar. Jangan ngedumel mulu, saking sewot mulu, ngomelin bini melulu. Untung masih ada bini yang masih merawat kita, alhamdulillah. Walaupun bini-bini jelek begitu juga setia sama kita. Jangan nyari yang baru, kadang-kadang yang baru kalau kita sakit juga kita gak diupainin, balik-balik ke bini tua. Ya Pak ya, yang itu aja lah Pak, diupainin. Diomelin sama kita juga sabar kalau bini yang tua. Ya Pak ya. Ini latihan Pak, sebab apa? Saya ngaji buka-buka kitab tentang masalah roh. Kan namanya kematian itu hubungannya sama apa Pak? Roh manusia itu ternyata dibedakan oleh Allah menjadi 3. Tergantung tazkiyatun nafs, bagaimana caranya dia mensucikan jiwa, rajin mensucikan jiwa atau enggak. Yang pertama, roh itu ada yang disebut roh basyariah. Roh basyariah itu Bapak letaknya bainal 'idhami wal jaldi. Rohnya letaknya di antara tulang dengan kulit. Itu kalau kira-kira kalau dicabut sama malaikat itu rasanya paling sakit. Kenapa? Karena tulangnya ikut, kulitnya juga ikut. Itu paling sakit, namanya roh basyariah. Yang kedua, ada namanya roh yang disebut dengan roh fuadiyah. Roh fuadiyah itu Bapak dan Ibu, roh yang nempel cuma di jantung. Dia nggak ada, mohon maaf, walaupun semuanya aktif bisa berfungsi, tetapi hakikatnya roh itu ada di jantung. Ini yang paling enak. Ini kira-kira kalau tinggal mau matiin aja, tinggal disumbat itu bolongan jantungnya, paru-parunya langsung mati. Ada yang ketiga namanya roh sultaniyah, yaitu roh yang adanya di otak. Ya, roh adanya di otak. Enak yang mana antara roh sultaniyah dengan roh fuadiyah? Enakan roh fuadiyah. Karena roh fuadiyah asalkan di jantung sudah mati, sudah tidak bergetar lagi, maka dia mati. Tapi kalau yang namanya roh sultaniyah, walaupun ibarat kata sapi udah digorok lehernya, tapi otaknya masih fungsi, itu masih geroncal. Nah, itu gambarannya roh. Nah itu semua Bapak dimiliki oleh kita. Nggak tahu rohnya saya itu ada di basariyah, ataukah di fuadiyah, ataukah ada di sultaniyah. Nah caranya sekarang ini dilatih Bapak-Bapak. Kita ngelatih, makin kan kita lama-lama kan juga makin tua, mendekatin ajal. Apalagi sering tetangga meninggal dunia. Peristiwa COVID kemarin kan tetangga banyak yang hilang, teman banyak yang meninggal dunia. Setiap hari ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita hendaknya semakin gencar melakukan tazkiyatun nafas. Supaya apa? Supaya kita ini rohnya jangan ada dalam posisi basyariah antara tulang dengan kulit. Sebab kalau roh adanya dalam antara tulang dengan kulit, ditarik sakitnya luar biasa. Saya ngomong begini karena ada keterangan hadis Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Itu yang namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat apa Pak? Tukang nyabut nyawa. Itu kan dia termasuk malaikat yang paling terlambat matinya. Manusia semua udah mati, tinggal 2 makhluk yang belum mati. 1 malaikat Israel, 2 malaikat Israfil. Israel mati, baru Israfil mati. Nanti ketika hidup, yang pertama dihidupkan juga Israfil, yang kedua Israel. Apa yang dikatakan oleh Israel?
pengalaman Israel, ternyata orang yang mati model malaikat Israel sendiri Pak, ketika dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sakit matinya itu masih berasa. Ibarat kata kita ini bangun tidur, sebelum mau tidur itu ibarat kata disuntik, maka rasa sakit nyerinya itu masih berasa ketika kita bangun tidur. Itu yang meninggalnya malaikat Israel. Kalau kita meninggalnya kejut-kejut kayak apa? Rasanya luar biasa. Maka Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yuk bareng-bareng kita tazkiyatun nafas, mempersiapkan mati itu penting, supaya kita tahu jalannya. Kalau kita meninggal itu jalannya kemana, biar enakan. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia sampai melupakan urusan mati. Sehingga kita kalau nggak siap-siap menyambut kematian, tazkiratul maut, khawatirnya kita kelakepan ketika menghadapi kematian. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah.